Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, sehingga lisan ini tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, asyukru ta'atul mun'im. Bersyukur itu yaitu dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah jami'an. Pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas dengan sebuah tema kunci kebahagiaan di dunia. Perlu diketahui bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang hina. Allah jadikan dunia tempat untuk kita beramal, bukan tempat untuk kita senang-senang, bukan tempat untuk kita tinggal selamanya, bukan. Karena tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini selamanya, kekal abadi, tidak ada seorang. Maka Allah jadikan dunia tempat untuk kita beramal. Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah Azza wa Jalla berfirman, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan kepada kita perbedaan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 32, "Wa man hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, walad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'la, "Wal akhiratu khair wa abqa." Dan kehidupan dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akan tapi sebaliknya kehidupan dunia tidaklah lebih abadi dan juga tidaklah lebih kekal daripada kehidupan akhirat. Maka terkadang kita terlalu sibuk dengan urusan kehidupan dunia. Kita terkadang terlalu bersemangat dengan urusan dunia, sehingga membuat kita lalai, sehingga membuat kita lupa tentang kampung akhirat. Oleh sebab itu, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, agar kita mendapatkan kebahagiaan
menjalani kehidupan dunia ini. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kokoh di dalam akidah yang benar dan istiqamah di dalam beramal. Kokoh di dalam akidah yang benar dan istiqamah di dalam beramal. Tauhid adalah landasan utama tegaknya agama seseorang. Tauhid adalah landasan utama tegaknya agama seseorang. Tauhid adalah tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuan terbesar manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dan mana ya'budun pada ayat di atas artinya yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, beribadah hanya untuk Allah. Dan tauhid merupakan sumber kebahagiaan seseorang, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dengan tauhid yang benar maka seorang akan dapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi kharabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi syai'a, la ataituka bi qarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika sekiranya kau mendatangiku dengan dosa sebesar bumi, kemudian kau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi pula ampunan. Subhanallah. Jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah yang besar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak hanya di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla, dan di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih dakhala al-jannah." Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, jujur dari dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang merealisasikan tauhidnya untuk Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dia lakukan itu jujur dari dalam hatinya, maka balasannya dia akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, jika amalan seseorang atau tauhid seseorang bercampur aduk dengan kesyirikan, maka akan rusaklah agama seseorang, akan terhapuslah seluruh amalan seseorang, dihancurkan amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla, karena orang tersebut telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dosa yang paling besar adalah dosa berbuat kesyirikan. Jika seorang hamba tidak bertobat dari doa kesyirikan, maka ia akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Merugi di dunia, merugi juga di akhirat. Ketika di dunia amalan-amalan yang dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, dan adapun ketika di akhirat dia masih dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan terhadap Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman di sini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seseorang yang selalu kokoh akidahnya, senantiasa istiqamah di dalam beramal, maka orang seperti ini akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Seorang yang memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, kemudian dia istiqamah di atas jalan Allah, maka orang seperti ini akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan datang kepada mereka para malaikat. Para malaikat akan senantiasa turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Seseorang yang tauhidnya benar, beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian dia istiqamah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, didoakan oleh para malaikat keselamatan, dijauhkan dari kesedihan, mendapatkan kehidupan yang bahagia, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan juga di surat An-Nisa, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bahagia. Dan ketika di akhirat, apa balasannya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan berikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Balasan Allah yang paling baik adalah surga.
balasan yang paling terbaik dari Allah Azza wa Jalla adalah kita bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Bukan hanya itu, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, kemudian Allah mengatakan, hal min mazid, apakah kalian ingin aku beri tambah? Apakah kalian ingin aku tambah nikmatnya? Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Allah, nikmat mana lagi ya Allah? Kita sudah dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian Allah bertanya lagi kepada penduduk surga, apakah kalian ingin aku beri nikmat yang lainnya? Penduduk surga berkata, ya Allah, nikmat mana lagi ya Allah? Kita sudah bahagia, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, hal min mazid, apakah kalian ingin aku tambah nikmatnya? Penduduk surga bertanya, menjawab lagi, ya Allah, nikmat mana lagi ya Allah? Kemudian setelah itu Allah menyingkap tabirnya. Kita bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kenikmatan dan sangat luar biasa, melihat wajah Allah Jalla fi'ala. Rabb yang selama ini kita sembah, Rabb yang selama ini kita ibadahi, Rabb yang selama ini kita bertawakal, meminta kepada-Nya. Di surga telah kita akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Maka itu semua bagi mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan serta istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu diketahui bahwasanya istiqamah merupakan sebuah amalan yang berat. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan balasan pahala yang besar. Dan juga istiqamah merupakan sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang terus menerus, amalan yang istiqamah, walaupun amalan itu sedikit. Jika seorang selalu istiqamah, senantiasa istiqamah, walaupun mungkin kita anggap amalan itu adalah amalan yang ringan, amalan yang gak seberapa, tapi jika dilakukan ikhlas karena Allah, senantiasa istiqamah, ini bisa bernilai pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa kita rutinkan, misalkan sedekah ke orang lain 1.000 satu hari, 1.000 nggak banyak. Tapi kalau kita istiqomah terus, yang 1.000 tersebut bisa nilai pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla dibandingkan kita memberikan infak sedekah kepada seseorang 1 juta tapi hanya sekali. Maka amalan yang sedikit ini, jika dilakukan istiqamah terus menerus, maka amalan tersebut bisa dinilai pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla dan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika sebuah amalan dilakukan ikhlas untuk Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut masuk kepada kategori amalan yang paling baik. Mengapa Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka Fudail bin Iyad menafsirkan ayat di atas bahwa yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas untuk Allah,
dan yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya syarat diterimanya amalan seseorang itu ada dua. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun amalan seseorang, jika dilakukan ikhlas karena Allah akan tetapi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu pasti akan bertolak. Sebaliknya, jika amalan tersebut tidak ikhlas akan tapi mengikuti petunjuk Rasulullah, maka amalan ini pun tidak akan diterima oleh Allah. Maka harus dibarengi antara keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi 'amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan akan tetapi datangnya bukan dari kami, bukan dari Rasulullah ataupun bukan dari para sahabat, maka amalan ini pasti akan tertolak. Ya. Maka tolak ukur baik atau tidaknya amalan seseorang itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan baik menurut hawa nafsu kita, bukan baik menurut ustaz fulan, bukan baik menurut kiai fulan, bukan baik menurut ajaran fulan, bukan. Baik atau tidaknya suatu ibadah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Ini tolak ukur kebaikan suatu ibadah. Jadi yang menentukan Allah dan Rasulnya, bukan menurut hawa nafsu kita, bukan kata Ustaz fulan, oh ini amalan ini baik, amalan ini yang penting kan baik, ini kan juga ini dan itu, bukan. Kita lihat lagi, apakah ada perintahnya di dalam Al-Quran? Apakah ada perintahnya di dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah diamalkan oleh para sahabat? Jika memang ada, kita laksanakan. Jika tidak ada, maka untuk apa kita laksanakan? Karena kebaikan suatu amalan bukan kita yang menentukan, tapi Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Perlu diketahui bahwa sumber dari segala kebaikan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang pada dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara tersebut? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita perhatikan agar kita mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia ataupun di akhirat, yaitu al-isti'anah, selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita adalah manusia. Kita adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita bukan apa-apa. Maka dari itu kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sebuah doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi dengan kita, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dosa? Kita harus lebih lagi meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu dapat beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, selalu dapat beribadah dengan baik kepadamu. Ini adalah sebuah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak akan pernah bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan langkah kita menuju tempat ini, menuju majlis ilmu, itu merupakan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan langkah kaki kita untuk pergi ke masjid, dimudahkan kita untuk dapat beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, itu semua merupakan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diketahui, di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita pasti akan mendapatkan cobaan, musibah dari Allah Azza wa Jalla. Di antara tujuan diturunkannya musibah, ujian, agar Allah tahu siapa di antara kita yang beriman kepada Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, menerima takdir Allah, ataukah tidak? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian agar Allah tahu siapa yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa yang dusta keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Semua dari kita pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yakinlah, di balik semua ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, pasti akan ada kemudahan setelahnya, pasti ada kebahagiaan setelahnya, pasti akan ada kebaikan setelahnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat yang ke-5 dan ke-6? Insyaallah semua dari kita hafal suratnya atau ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesulit apapun ujian kita, sebesar apapun ujian kita, pasti akan ada kemudahan setelahnya. Pasti ada hikmah yang besar di balik ujian tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, ajaban lil mu'min." Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. Karena apa? Karena setiap Allah menakdirkan sesuatu kepadanya, maka sesuatu tersebut merupakan sebuah kebaikan baginya. Maka tidak ada musibah, ujian
yang tidak mendatangkan kebaikan setelahnya, tidak mendapatkan kebahagiaan setelahnya. Kita lihat Rasulullah SAW, kita lihat para sahabat, mereka menjadi orang yang bahagia setelah mendapatkan ujian Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita tidak lupa ketika kita diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang memberikan ujian tersebut, maka Allah lah tempat jalan keluar kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa cara di dalam kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yaitu dengan berdoa. Kita bisa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita berdoa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku akan kabulkan. Ini yang mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan janji Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Apabila kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doa-doa kita. Maka kita dapat meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdoa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Atahza'u bid-du'a wa tazdari wa ma tadri bima sana'a ad-du'a." Apakah engkau menganggap remeh, menganggap enteng perkara doa? Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh doa. Kita nggak tahu. Mungkin ketika kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ujian, dari musibah, itu merupakan salah satu doa kita. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, itu mungkin salah satu doa kita. Kita nggak tahu doa yang mana yang didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita meremehkan doa. Adapun jawaban ataupun dikabulkannya doa kita ataupun tidak, itu terserah Allah. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah, ini merupakan sebuah ibadah. Dikabulkan atau tidak, itu atas kehendak Allah. Bisa Allah langsung kabulkan, atau bisa Allah tunda dulu nanti di akhirat. Ataupun doa-doa kita menjadikan kita selamat dari mara bahaya. Maka yang terpenting kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena berdoa termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita bisa meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan ujian yang berat, musibah yang sulit, beliau segera menuju salat. Beliau meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Maka dengan salat Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan dan juga memberikan jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga, dengan berzikir, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allah min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu membaca istighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan, memberikan jalan keluarnya dari setiap musibah, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran,
Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Ketenangan hati itu bisa kita dapatkan dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengingat Allah. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wujida fi sahifati istighfaran kathira. Berbahagialah bagi siapa saja yang mendapatkan catatan amalnya istighfar yang banyak. Semakin banyak kita beristighfar kepada Allah, maka kita akan semakin bahagia. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kelak di akhirat kita menjadi orang yang bahagia karena catatan amalan kita penuh dengan istighfar kepada Allah. Maka kita dapat meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita beristighfar atau mengingat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya bisa dengan kita beristighfar kepada Allah, bisa dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ataupun bacaan-bacaan zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poin yang ketiga, ya, kunci untuk kebahagiaan kita di dunia, yaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah dan dosa. Semua manusia pasti berbuat salah dan dosa, baik itu mengikuti hawa nafsunya ataupun karena tergelincir. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, suka berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika kita benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Bertaubat dengan sebenarnya taubat, taubatan nasuha. Karena dengan demikian kita berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan masukkan kalian ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya. Jika seorang berbuat salah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka dengan demikian kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah meliputi semua hamba-hambanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah mengatakan, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah mengatakan dengan penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya yang banyak berbuat dosa.
Allah katakan apa? Wahai hamba-hambaku, meskipun kita banyak dosa, sebesar apapun dosa kita, kita masihlah tetap hamba Allah. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sekalipun itu dosa syirik kepada Allah, jika ia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi perlu diingat juga, kita juga harus tahu di balik luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah juga memiliki ancaman yang berat. Allah juga memiliki siksa yang berat. Allah sangat pedih siksaannya. Allah sangat berat siksaannya. Jangan kita mengandalkan rahmat Allah Azza wa Jalla saja. Kita juga harus ingat Allah memiliki azab yang pedih. Tetapi itu semua tidak mengharapkan harapan kita kepada Allah akan rahmatnya. Sungguhnya rahmat Allah jauh lebih luas daripada kemarahannya. Tapi bukan berarti kita bisa berleha-leha, bersantai-santai di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Kita juga harus ingat Allah memiliki siksa yang pedih. Allah juga menyediakan neraka. Tapi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita dengarkan bisikan-bisikan syaitan. Ketika kita ingin berbuat kebaikan, ingin merubah hidup kita menjadi lebih baik, datang bisikan-bisikan syaitan. Ngapain ente jadi orang baik? Ente udah kecemplung dosa, ente udah banyak dosa, ente gak akan diampuni sama Allah. Akhirnya kita gak jadi berbuat baik. Akhirnya langkah kaki kita gak jadi berbuat kebaikan. Jangan didengarkan hal-hal yang demikian. Yang harus kita pegang, yang harus kita tinggi, yang harus kita pegang, yang harus kita yakini adalah bahwa Allah Maha luas karunia-Nya. Pegang hadis, pegang ayat ini. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti akan ampuni. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah, kita malu, kita putus asa. Kayaknya doanya gak akan dikabulkan sama Allah. Ana banyak dosa sama Allah, akhirnya gak jadi berdoa. Terus berdoa, terus muhasabah, terus introspeksi diri. Dengan kita mengintrospeksi diri kita tahu, lebih tahu bahwasanya kita ini banyak dosa sama Allah. Sehingga kita memperbanyak istighfar kita, memperbanyak taubat kita kepada Allah. Ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah. Kita bisa melihat dosa-dosa kita, menintrospeksi diri kita. Karena berapa banyak orang-orang di luar sana, mereka gak peduli sama dosa-dosa mereka. Mereka gak introspeksi sama dosa-dosa mereka. Berapa banyak dosa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, semakin jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena yang demikian kita khawatirkan Allah ini gak peduli lagi sama orang tersebut. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Ketika mereka berpaling dari Allah, Allah palingkan hati-hati mereka semakin jauh dari Allah. Maka ketika seorang hamba ingat akan dosa-dosanya, ini merupakan kesempatan yang baik untuk bisa merubah diri dia, melangkah dirinya, melangkahkan kakinya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ingat akan dosa-dosanya. Ya Allah, ada banyak dosa ya Allah. Taubat sama Allah, istighfar sama Allah, perbanyak taubat. Kita tutupi dosa-dosa kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Banyak berbuat kebaikan, terutama berbuat
berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah. Berbuat baik kepada Allah seperti apa? Kita mentauhidkan Allah. Kita jadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Kita berbuat baik kepada Rasulullah. Bagaimana kita berbuat baik kepada Rasulullah? Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada orang tua. Ini merupakan sebuah amalan yang besar. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran akan perintah berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini merupakan sebuah perintah yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah tauhid, kemudian perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan akan besarnya, akan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabb telah memerintahkan agar kamu hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah perintah tauhid, ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan akan besarnya, akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua di dalam agama Islam. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang ingin pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Apakah orang tuamu masih ada?" Laki-laki tersebut mengatakan, "Ya, orang tuaku masih ada." Kemudian apa kata Rasulullah? "Fafihi mafajahid." Maka pulanglah kamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jihadmu adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah." Sungguh aku tidak mengetahui sebuah amalan yang paling besar, yang paling baik, yang paling mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dari berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga yang laki-laki untuk senantiasa berbuat baik, yang bagi yang sudah menikah untuk berbuat baik kepada istrinya, menafkahi istrinya, bertutur kata yang baik dengan kata-kata yang indah, yang sopan, yang lembut, bukan menjadi suami yang keras, suami yang kasar, bukan. Karena kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada pasangan kita. Dan juga seorang istri untuk senantiasa taat kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu sifat atau ciri istri yang salehah adalah istri yang senantiasa taat kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan atau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u al-mar'atu salihah. Idza nadhara ilayha sarratu wa idza ghaba 'anha hafidatu wa idza amaraha ata'athu." Kata Rasulullah, "Maukah kalian aku kabarkan tentang sebaik-baik harta seorang suami, yaitu wanita atau istri yang saleh, yang apabila suami melihatnya akan membuat suaminya senang, suaminya bahagia. Dan apabila suaminya tidak ada, ia senantiasa menjaga kehormatannya. Dan apabila suami memerintahkannya, ia senantiasa mentaatinya." Inilah harta yang paling indah bagi seorang laki-laki, seorang suami, menjadi istri yang saleh. Dan juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 hal, 4 amalan yang memudahkan seorang istri masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Jika seorang wanita, seorang istri salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah Anda ke surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki. Subhanallah. Maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, itu semua dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan apabila kita telah melakukan dosa yang besar, maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah di antara poin-poin penting yang harus kita perhatikan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun juga di akhirat. Kita tutup dengan doa di majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.